Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jerome Pauline di channel Jerome Pauline. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya eksponen. Jadi kalau kalian belum belajar itu, kalian bisa belajar dulu ya di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan lanjut bahas materi yang nggak kalah seru, namanya logaritma. Jadi eksponen dan logaritma ini bisa dibilang sahabat dekat ya, atau kayak sahabat kembar ya, yang saling melengkapi. Nah, kalau di eksponen atau pangkat-pangkatan, kita tahu nih, misalnya 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2, ya pokoknya 2-nya 3 kali sama dengan 8. Nah, sekarang aku pengen tahu 2 di pangkat berapa sama dengan 8? Jawabannya 3. Oke? Jawabannya 3. 2 di pangkat berapa sama dengan 8? Jawabannya 3. Sekarang 3 di pangkat berapa sama dengan 27? 3 pangkat berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Oh, berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti 3 di pangkat 3 jawabannya. Nah, ini adalah logaritma. Kalau kita tulis dalam bentuk logaritma, ya, 2 log logaritma 8 sama dengan 3. Yang ini 3 log 27 sama dengan 3. Jadi logaritma itu bisa dibaca 2 di pangkat berapa sama dengan 8, yaitu 3. 3 pangkat berapa sama dengan 27, yaitu 3. Nah, coba aku kasih soal ya. 4 log 16 sama dengan... Oke, kalau masih bingung, bacanya gini. 4 pangkat berapa sama dengan 16? 2 kan? 4 kuadrat. Jadi 4 log 16 sama dengan 2. Ini simpelnya ya. Logaritma itu kayak gini. Dulu aku di sekolah gak diajarin sama guru aku ya kayak gini. Langsung diajarin sifatnya. A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Kalau kayak gini kan pusing ya. Ya kan? Jadi aku berusaha ngertiin sendiri pakai kalimat gitu. Dan aku menemukan ini. Dan aku harap teman-teman jadi tahu juga. Jadi bisa ngerti logaritma itu apa sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita langsung ke bahasa matematika, pusing. Ya kan? I'm with you guys. Sama kok gitu. Oke, jadi tadi 2 log 8 sama dengan 3. Ya kan? 3 log 27 sama dengan 3. Kita bisa masuk ke bahasa matematikanya setelah kita tahu. Jadi, A log B misalnya sama dengan C, maka ya ini kita bisa pindahin ke ruas sebelahnya dengan pangkat. A pangkat C sama dengan B. Kayak ini 2, 8, 3 kan. Jadi ini pindah jadi pangkat. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini juga ini bisa turun jadi pangkat. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, jadi kira-kira kalau dalam bahasa matematika kayak gini. A log B sama dengan C, artinya A ini jadi pangkat di bawah A pangkat C sama dengan si B ini. Gitu teman-teman. Nah, ada beberapa sifat dalam logaritma. Yang ini kalian bisa hafal kalau misalnya kalian banyak latihan. Oke, aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama, ini yang paling dasar ya. A log 1 sama dengan A di pangkat berapa supaya sama dengan 1. Oke, artinya 0. Pasti. Jadi A log 1 sama dengan 0. Ini sifat pertama nih, ini paling gampang. Pokoknya kalau kalian sudah menemukan log 1, itu jawabannya 0, udah pasti. Oh ya, by the way banget, di beberapa buku nggak ditulis A-nya. Jadi misalnya kadang-kadang ini, log 10 sama dengan berapa gitu. Nah, kalau cuma ditulis ini, artinya yang di atasnya ini itu biasanya 10 gitu. Jadi kalau nggak ditulis, artinya 10. Jadi misalnya 10 log 10 sama dengan 1, bisa ditulis juga log 10 sama dengan 1. Kok bisa 1? Karena 10 pangkat berapa sama dengan 10, yaitu 1 gitu. By the way banget, yang ini namanya basis ya, basis. Sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi ya buat pengetahuan aja. Oke, sifat logaritma berikutnya adalah perkalian. A log B kali C, gini ya misalnya. Nah, ini bisa dipecah menjadi penjumlahan. Jadi A log B tambah A log C. Kalau perkalian itu dijumlah. Sedangkan kalau pembagian B per C artinya dikurangi. A log B min A log C. Contoh soal, 2 log 6 sama dengan berapa? 6 kan 2 kali 3. Jadi 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, 2 log 2 ini kan 1 nih ya. 1 tambah 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini koma-komaan, jadi susah. 2 pangkat berapa sama dengan 3? Pasti jawabannya koma-komaan gitu. Contoh lagi, 2 log 3 per 2. Artinya apa? 2 log 3 dikurangi 2 log 2 sama dengan 2 log 3 dikurangi 1 ya.
By the way, pokoknya kalau misalnya A log A, ini A, pasti jawabannya 1. Ini mau X, jawabannya tetap 1. Ya. Pokoknya kalau udah basis sama ininya sama, jawabannya pasti 1. 10 log 10, 1. 3 log 3, 1. Pokoknya 1. Oke, jadi ini sifatnya ya. Ingat kalau dikali artinya ditambah, kalau dibagi artinya dikurangi. Easy banget, ya kan? Asik. Oke, sifat berikutnya ya. Di sini ada A log B pangkat M. Kalau pangkatnya di sini ya, ini kita bisa bawa turun jadi perkalian. Jadi M dikali A log B. Tapi kalau pangkatnya di basis, misalnya gini ya. Pangkat yang di sini, ini jadi dibagi turun tapi jadi 1 per. Jadi 1 per N A log B. Oke. Ini sifat berikutnya yang harus kita pahami. Contohnya nih, contohnya. Tadi kan 2 log 8, ya kan? Itu kan sebenarnya kan 2 log 2 pangkat 3, benar? Nah, 3-nya itu bisa turun. Kalau ada pangkat, pokoknya bisa turun jadi perkalian. Jadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 kan sama dengan 1. Jadi jawabannya ya 3. Gitu. Misalnya 2 log 27. Berapa jawabannya? Atau sederhanakan ini, gitu kan? 27 kan 3 pangkat 3. Jadi 2 log 3 pangkat 3. Nah, kalau pangkatnya di sini bisa bawa turun jadi perkalian. Jadi 3 ke sini dikali 2 log 3. Jadi 2 log 27 itu sama dengan 3 dikali 2 log 3. Oke. Coba sekarang kita balik ya. 4 log 27. Ini kita pakai dua-duanya. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Log 27. Tadi 3 pangkat 3. Oke. Ingat kalau pangkat yang di sini jadi perkalian, dibawa ke atas 3. Kalau pangkatnya yang di sini artinya jadi bawah. 3 per 2. Terus udah, pangkatnya udah selesai, tinggal basisnya. 2 log 3. Gitu. Oke, ini ada lagi sifat. Misalnya ini, A log B. Itu bisa kita pecah menjadi X log B per X log A. Oke. Jadi misalnya 2 log 3 itu apa? Aku bisa kayak X itu bebas. Misalnya sama dengan 5 log 3 per 5 log 2. Nah, kayak gini nih. 5 itu bebas. Ini yang penting sama. Log 3-nya di atas, log 2-nya di bawah. Nanti ada tipe soal yang akan pakai sifat ini. Nanti aku bakal tunjukin entah di video ini atau di video selanjutnya pas kita latihan soal, oke? Contoh lain. Misalnya 4 log 32, oke? Ini sama dengan 4 sama 32 itu kan mirip 2 kan? Berarti bisa pakai 2 cara nih, guys. Bisa pakai 2 log 32 per 2 log 4 ya, pakai sifat ini. 2 log 32 berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 32? 5 kan? 5. 2 log 4, 2 pangkat berapa sama dengan 4? Yaitu 2. 5 per 2. Atau kita bisa pakai cara yang sebelumnya. 4 itu kan 2 kuadrat. Log 32 kan 2 pangkat 5. Oke? Nah, kalau pangkatnya di sini artinya jadi perkalian. 5. Kalau pangkatnya di sini artinya di bawah. 5 per 2 dikali 2 log 2. Ini kan 1 nih. Jadi ya jawabannya 5 per 2. Gitu. Sama kan? Jadi kita bisa pakai sifat ini juga. Oke, mantap. Nah, ada lagi nih. A log B sama dengan 1 per B log A. Oke, jadi misalnya ada 2 log 3. Ini sama dengan 1 per 3 log 2. 2 log 4 sama dengan 1 per 4 log 2. Gitu. Oke, ini juga sifat yang perlu dipelajari. Nah, ada sifat yang seru banget. Aku suka banget. Aku paling suka sifat yang ini. Misalnya gini. A log B dikali B log C dikali C log A. Gini ya. Nah, ini kita bisa tuker-tuker, guys, basisnya. Ya. Ini kan B log B gitu kan. Ini C log C. Yang ini A log A. Bisa coret ya. Jadi B log B ini kan 1. C log C ini kan 1. A log A kan 1. Jadi itu sama 1. Oke. Seru banget, aku paling suka kali ini. Misalnya A log B dikali B log C dikali C log D. Jadi gimana? Ya udah. Ini kan B log B 1. C log C 1. Jadi tinggal A log D kan? Jadi tinggal A log D. Gitu deh. Mantep. Jadi misalnya 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 5 sama dengan 3 log 3-nya jadi 1, 4 log 4 jadi 1, jadi tinggal 2 log 5. 2 log 5. Easy. Mantap sekali. Oke, ini sifat terakhir. A pangkat A log B ya. Jadi ini
lognya jadi pangkat gitu. A pangkat A log B. Kalau ini A, ini A, maka jawabannya sama dengan B. Oke. Misalnya 2 pangkat 2 log 3 sama dengan, langsung aja nih, 3. Oke. 4 pangkat 4 log 5 sama dengan 5. Karena ini sama. Oke. Nah, nanti bakal makin ribet atau makin tricky. Misalnya kayak gini nih ya. 2 pangkat 4 log 5. Oke. Gimana? Ini kan 2 sama 4 nggak sama dong, nggak boleh langsung 5. Oke. Nah, 4 itu 2 kuadrat kan. Jadi 2 pangkat ini kan 2 kuadrat nih. Log 5. Nah, tadi kalau ada kuadrat di sini, yang di sini artinya jadi di bawah, ya kan? Jadinya 2 pangkat setengah dikali 2 log 5. Bener? Ya kan? Nah, terus masih belum selesai kan? Ya kan masih ada setengahnya nih. Nah, inilah serunya logaritma. Setengahnya ini bisa kita pindah ke atasnya 5. Oke. Nah, tadi kan kalau misalnya ada 2 log, misalnya 3 kuadrat, ini kan jadi dikali 2 ya. 2 kan. Tapi kalau misalnya nih, ada 5 dikali 2 log 3, ini kan sama dengan, ini bisa naik ke atas guys. Jadi 2 log 3 pangkat 5. Sama kayak gini. Ini setengah dikali 2 log 5. Berarti setengahnya bisa naik ke atasnya 5. Jadi 2 log 5 pangkat setengah ya. Jadi ini naik. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 2 log 5 pangkat setengah. Ingat pangkat setengah apa? Kalau kalian masih ingat di video eksponen, pangkat setengah adalah akar. Oke, kalau pangkatnya di bawah itu akar. Jadi ini kan udah 2 nih. Berarti kita bisa pakai sifat ini. Jawabannya si B ini kan. Jawabannya ya si 5 pangkat setengah ini sama dengan 5 pangkat setengah atau sama dengan akar 5. Gitu guys. Ini adalah sifat-sifat logaritma yang perlu kalian pelajari. Dan di video berikutnya kita bakal latihan soal. Aku bakal bahas 3 soal di sini supaya kita lebih semakin mengerti. Dan nanti di video berikutnya aku bakal bahas beberapa soal logaritma supaya kita makin lancar. Oke, yuk kita bahas soal 3 soal. Let's go. Oke, soal pertama ini aku nemu di internet. 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan berapa? Oke, kelihatannya langsung ribet. Pelan-pelan Pak sopir ya. Oke, yang pertama nih 25, kita langsung tahu kalau 25 adalah 5 kuadrat 5 pangkat 2. Jadi kita bisa ubah ini jadi 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Oke, pelan-pelan. Nah, berikutnya kalau pangkatnya di sini jadi pecahan, oke? Jadi setengah. Kalau pangkatnya di sini jadi perkalian. Jadi 2x per 2, oke? 5 log 5 sama dengan 8. 5 log 5 adalah 1, ya, 1. 2x per 2, 2-nya bisa dicoret, tret. Jadi x sama dengan 8. Selesai. Easy? Easy. Oke, ini soal tipe berikutnya, logaritma, sering banget keluar. Misalkan 5 log 4 sama dengan M, maka 25 log 20 berapa M? Oke, kita lihat ya, 25 log 20. 25 adalah 5 kuadrat ya. 5 kuadrat log 20. Ingat, sifat logaritma, kalau ininya pangkat yang di sini artinya jadi pecahan. Jadi setengah dikali 5 log 20. Oke. Sampai di sini kita pakai sifat perkalian. 20 itu apa? 20 itu kan 5 kali 4. Oke, jadi ini setengah dikali 5 log 5 dikali 4. Oke. Nah, tadi kalau perkalian itu bisa kita pisah jadi penjumlahan. Ingat? Oke. Jadi ini setengah dikali 5 log, ya setengahnya masih luar. 5 tambah 5 log 4. Oke. Jadi ini setengah dikali 5 log 5 kan 1. 1 ditambah 5 log 4. Tadi 5 log 4 adalah M. Tambah M. Jadi 25 log 20 sama dengan M plus 1 per 2. Kayak gitu. Memang kita benar-benar harus hafal. Dan satu-satunya cara untuk hafal adalah banyak latihan, teman-teman. Please banyak latihan. Dulu aku ngerjain logaritma, mungkin ada ribuan soal yang aku kerjain. Makanya sekarang aku meskipun udah lama banget gak menyentuh logaritma, aku masih hafal. Karena ribuan soal aku udah kerjain, jadi kayak gak bisa lupa. Kayak aku mau melupakan logaritma gak bisa. Sama kayak doi. Mau melupakan doi gak bisa, susah. Karena terlalu banyak kenangan bersama gitu loh. Nih, ada lagi nih soal sejenis. 2 log 3 sama dengan M. Maka 8 log 12 sama dengan berapa?
Nih, kita kerjain dulu nih. 8 itu kan 2 pangkat 3 gitu kan. Kita harus peka ya. 2 pangkat 3 log 12. 3-nya jadi turun, pecahan. Sepertiga dikali 2 log 12. Nah, kita kan tahu nih 2 log 3, ya kan? Kita cari nih. 12 itu apa hubungan sama 3? Oh, 12 sama dengan 3 kali 4. Jadi, sepertiga dikali 2 log 3 dikali 4. Nah, ini kan masih perkalian. Jadi bisa dipecah jadi penjumlahan. Sepertiga dikali 2 log 3 tambah 2 log 4. Oke. Sepertiga dikali 2 log 3 tadi apa? M. 2 log 4, 2 pangkat berapa sama dengan 4? Yaitu 2. Set. Ketemu deh. M plus 2 per 3. Dadah. Mantap. Oke, bonus soal ya. Ini 9 log 8 sama dengan P. Maka 4 log sepertiga sama dengan berapa? Wah, ini lebih ribet dikit karena ada pecahan. Dan saran dari aku teman-teman, kalian benar-benar harus lancar eksponen dulu. Pangkat-pangkatan, pangkat negatif, pangkat pecahan, gitu-gitu. Supaya ketika logaritma, kalian bakal lebih lancar. Karena kalau misalnya eksponen nggak lancar, logaritma bakal susah banget. Lancarin dulu eksponen, latihan dulu yang banyak soal di eksponen, baru ke logaritma. Oke, 9 log 8 sama dengan P. Maka 4 log sepertiga berapa? 9 itu 3 kuadrat. Biasakan untuk sederhanain dulu sebuah logaritma itu ya. Log 8. 8 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Oke, perhatiin. Kalau misalnya pangkatnya di sini jadi pecahan, kalau di sini jadi perkalian. Jadi 3 per 2 ya, 3-nya ke sini, 2-nya ke bawah, 3 log 2 ya. Jadi 3 per 2 dikali 3 log 2 adalah P. Sekarang pertanyaannya adalah 4 log sepertiga. 4 adalah 2 kuadrat. Kita kan taunya nih hubungannya sama 3 ya kan? Hubungannya sama 3 nih. Sepertiga gimana? Nah, sepertiga itu adalah 3 pangkat minus 1. Ingat, itu sifat eksponen. Jadi, 3 pangkat minus 1. Ini soalnya. Pangkat minus jadi perkalian, pangkat di sini jadi pecahan. Jadi, ini adalah minus setengah 2 log 3. Oke. Nah, kita lihat nih. Kita di sini punya apa? Kita di sini punya 3 log 2 ya. 3 log 2 sama dengan 3 per 2-nya kita pindah ke sana, dibalik. Jadi 2 per 3 P. Oke. Dan perlu kalian ingat sifat logaritma yang tadi, yang ini. A log B sama dengan 1 per B log A. Ya kan? Kita taunya 3 log 2 nih. Tapi kita pingin carinya 2 log 3. Tinggal di gitu. Karena 3 log 2 sama dengan 2 per 3P, maka 2 log 3 itu 1 per 2 per 3 P atau 3 per 2 P. Oke, ya udah masukin ke atas sini. Jadi min setengah dikali 3 per 2 P, yaitu minus 3 per 4 P. Begitu teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pertama kali belajar logaritma ini, yang nonton video ini akan sedikit bingung. Tapi dulu aku juga di posisi teman-teman. Yang aku lakukan adalah aku belajar eksponen mati-matian. Ya, aku lancarin banget pangkat negatif, pangkat pecahan dan sebagainya. Baru aku belajar logaritma. Kalau ngafalin sifat-sifatnya itu susah. Kalau misalnya kita nggak sambil latihan soal. Nah, yang aku notice dari aku ngerjain ribuan soal logaritma adalah soalnya itu mirip-mirip aja sebenarnya. Jadi, kalau kita bener-bener banyak latihan soal, kita akan bisa ngerjain soal dengan cepat dan hafal dengan sendirinya. Semangat teman-teman! Oke, di video berikutnya aku bakal kerjain puluhan soal logaritma. Jadi tungguin video berikutnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau belajar logaritma. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like, bisa juga share ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini bermanfaat. Semangat terus belajarnya. See you on the next video. Bye-bye.